wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم يا وهاب الهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمه وشرفه وكرمه. اللهم إني أتبر من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Masjid nggak ada kaligrafinya ya? Ada kaligrafinya nggak? Nggak ada yang bisa? Ada? Nggak dibikinin. Yang bagus emang nggak ada kaligrafinya. Yang bagus masjid nggak ada kaligrafinya, udah plong gini. Terus kalau dipakai kaligrafi gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi yang bagus. Masjid mewah-mewah buat pacaran nanti. Iya, ada masjid mewah kan? Buat wisata religi. Atau buat pacaran ya, Masjid At-Ta'awun yang di puncak. Banyak yang pacaran di sana. Ya mungkin suami istri kali, nggak apa-apa kalau suami istri pacaran. Jadi ada manfaatnya, ada mudorotnya. Tapi kalau manfaatnya lebih banyak, dibikin masjid ya udah. Dimana juga ada maksiat. Iya, yang bagus tuh masjid nggak ada kaligrafinya. Yang bagus, hukumnya makruh. Nempelin zukhruf, zakharif di masjid itu makruh hukumnya. Nempelin zukhruf artinya ornamen kurang bagus. Ya karena udah biasa ya dipakein. Kalau di Indonesia kaligrafi. Jadi orang bukan mau sholat jadi ngeliatin kaligrafinya. Coba bacanya apa itu bacanya apa itu. Jadi nggak fokus. Masjid buat ibadah. Ya tapi kalau mau dipakein ya ada hukumnya tersendiri. Kalau nggak salah makruh. Tapi kalau udah jadi gimana? Ya udah, masa mau dihapus? Ntar jadi jelek kalau dihapus malahan. Kalau udah jadi kaligrafinya mau dihapus gitu, ya udah biarin aja. Sampai hadis nomor berapa? Nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil. Sanad saya ini ia riwayatan atau sanad ijazah. Al-muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumin ajma'in. Amin. Ila an qala wa an sayyidina Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhaib. Sampai mana kemarin? Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni 'am hajjatil wada'. Menjemputku atau nengokin saya hajjatil wada'. Hajjatil wada' setelah hijrah. Hajjatul wada' tuh udah
masa-masa akhir daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah turun ayat-ayat terakhir, udah tugasnya udah mau selesai. Iya, tugasnya udah mau selesai. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun surat itu, surat apa itu? An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Sahabat pada bilang, oh kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan harta yang banyak, kita akan menjadi masa-masa kejayaan kita. Ditanya oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa maksud daripada ayat ini? Ayat yang turun barusan, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa kata beliau? Hadza alama atau hadza ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat turun sebagai tanda bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kok bisa begitu? Ya udah selesai tugasnya. Mau ngapain lagi? Ya. Orang kalau selesai tugasnya mau pulang enggak? Mau pulang enggak? Ente main nih, main bola. Udah maghrib, pulang enggak? Apa masih mau main bola? Ada gak yang masih main bola? Nggak ada. Kalau ada suruh mandi buruan. Nggak ada kan? Sore-sore mau ente suka banget kayak sama bola. Tapi kalau udah sore, udah maghrib pulang nggak? Ada yang nggak mau pulang. Ada mau main bola. Aneh hobinya main bola. Pokoknya hidupannya buat bola misalnya. Hidup dan mati saya buat bola. Orang pada main bola, dia main bola. Orang pada pulang, dia masih main bola. Enggak. Udah cukup, udah pulang. Selesai permainannya di dunia. Kalau masih ada yang mau main, ya udah sendirian dia di situ. Main sama kodok, main sama jangkrik di situ. Ini Hajjatul Wada', tahun haji wada'. Wada' artinya perpisahan. Min waja'in ishtadda bi, daripada jenguk saya. Kenapa? Min waja', sebab saya merasakan sakit yang sangat gitu. Saya sangat sakit nih, kayaknya udah bentar lagi meninggal, kata beliau. Kata siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu ya Rasulullah. Kecepatan gak? Anda ngomong? Hah? Kecepatan katanya ya, kata Bang Aboy kecepatan. Ya'uduni ama hajjatil wada', menjenguk saya tahun dimana tahun, nggak mesti lengkap banget kalau terjemahin sih. Yang penting ente ketika baca inget gitu. Tahun haji wada gitu aja. Tahun haji wada. Tahun keberapa? 13? 13 atau 12? Pokoknya tahun terakhir Rasulullah haji itu tahun terakhir. Min waja'in ishtadda bi. Min waja'in ishtadda bi, daripada kena min itu artinya min li sababiyah, bisa jadi sebab wajah itu rasa sakit, ishtadda yang begitu dahsyat, bi yang menimpa diriku. Jadi min waja'in ishtadda bi, daripada rasa sakit yang begitu dahsyat. Orang kalau udah mau meninggal tuh sakitnya bukan main, kayak ditusuk 100 pedang katanya. Fakultu ya Rasulullah, maka saya mengatakan ya Rasulullah, inni qad balagha bi, sungguh aku telah mencapai batas, gitu maksudnya. Sudah mencapai batas minal waja', daripada rasa sakit, ma taro, seperti yang kamu lihat. Aku telah mencapai batas daripada rasa sakit seperti yang engkau lihat. Maksudnya udah sakit banget dah, engkau tahu kalau saya bentar lagi meninggal gitu. Inni qad balagha bi minal waja'i ma tara.
Sungguh aku telah mencapai batas rasa sakitku, udah nggak kuat lagi dah. Memang kalau orang udah mau meninggal tuh sakit nggak bisa ditahan, nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa ngobatin. Mau makan tuh mingkem mulutnya, nggak bisa mangap. Mau ngobatin, mau ditusuk pakai jarum suntik patah. Udah waktunya memang, udah waktunya meninggal. Mau didoain, mingkem yang doain nggak bisa. Nah, ini punya abang ipar begitu. Ibunya ketika udah mau meninggal, lemas badannya. Katanya kalau orang sakit dibacain doa khusus, misalnya diruqyah atau apa, sembuh. Langsung baca abang iparannya itu sebagai anaknya, langsung baca hizib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni a'udzu Allah bisa tuatu jabaru tuqariqu bi sur'ati ghasatin nasir bi gharati kalati haqi hurmat. Dak mental beliau. Mental langsung. Emang udah enggak bisa didoain. Udah waktunya meninggal. Mau doa gimana juga enggak bakal mempan. Disuapin enggak bisa, diobatin enggak bisa. Suaminya ngeliatin aja gini. Di pojokan. Biasanya kan dipeluk ya kan, udah suami istri dipeluk, istrinya meninggal. Atau suaminya meninggal dipeluk di pangkuannya. Tapi karena beliau udah mau meninggal, udah tahu jaga wudunya. Ini istrinya udah wudu soalnya. Kalau saya pegang batal nanti. Diliatin aja sama suaminya, sama ayahnya abang iparannya. Besan jatuhnya. Diliatin aja suami sambil doain supaya husnul khotimah. Nggak mau dipegang, karena kalau dipegang terbatal. Orang-orang soleh kalau udah mau meninggal tahu udah waktunya. Udah mau meninggal nih, saya tahu bakal meninggal. Bukan saya, masa dia tahu bakal meninggal. Aku udah siap-siap wudu dulu, panggil orang-orang, minta pakai baju yang paling bagus gitu biasanya. Ya, dia udah tahu bakal meninggal. Dan itu bukan hal-hal yang aneh lagi. Bukan hal-hal yang aneh lagi. Nah, ini dia. Ini qad balagha bi minal waja' ma tara. Aku telah mencapai batas daripada rasa sakitku sebagaimana yang kau lihat. Wa ana dzumalin, dan saya ini orang kaya. Jadi ngomong saya kaya itu bukan sombong. Ini orang kaya. Enggak sombong amat, enggak. Ngasih tahu. Misalnya gitu. Ngaku kaya tuh enggak apa-apa. Atau jadi orang kaya enggak apa-apa, masa orang Islam misalnya aneh ngomongin kemarin zuhud, tinggalkan ini. Bukan berarti enggak boleh kaya, boleh. Karena zuhud itu ada di dalam hati. Duitnya kaya. Ulama-ulama kita banyak kok yang kaya. Imam Malik itu duitnya miliaran. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Iya, Imam Malik tuh duitnya miliaran, triliunan mungkin. Nggak mau keluar ngajar tuh selalu di Masjid Nabawi, di Masjid Baginda Nabi SAW. Maka disebut dengan Imam Daril Hijrah, imamnya Madinah. Darul Hijrah itu Madinah maksudnya. Dipanggil sama Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid, suruh berangkat ke Irak, ke Baghdad, nggak mau. Dikasih duit, kasih kendaraan, kasih rumah, nggak mau. Saya maunya di sini, nggak mau meninggalkan Madinah. Hidup mati saya untuk Madinah. Kalau mau ngaji datang kemari. Anda bayangin begitu kiai. Panggil presiden nggak mau. Presiden kalau mau ngaji datang kemari. Aneh nggak mau ke sono. Akhirnya diutus anak-anaknya Harun ar-Rasyid itu. Al-Amin dan Al-Ma'mun diutus. Ente ngaji sono sama Imam Malik. Ngapain kita ke sono, bah? Gitu misalnya. Dia aja suruh kemari, bang, ngajarin kita. Kan kita punya duit. Kita duit bisa beli semuanya kali. Nah, akhirnya enggak. Kamu datang ke sono kita. Ngaji sama Imam Malik. Ngaji tuh. Anak-anak presiden, anak menteri, anak raja tuh pada ngaji sama Imam Malik. Ente bayangin kalau anak raja datang bawa duit kagak 1 juta 2 juta, 100 juta dikasih. 100 juta dikasih kali ngaji. Amplopnya tuh bukan 300.000, 250.000, enggak, 100 juta. Kiai-kiai besar di Jawa tuh kalau diamplopin sama pemerintah ya 100-an juta. Prabowo datang atau Wiranto datang, itu kalau datang ke kiai-kiai Jawa 2 juta enggak ada, 100 juta. Pilih saya ya gitu. Iya. Pesantren Sarang Rembang Al Anwar, ada yang pernah ke Sarang? Sarang sono di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Mbah Maimun Zubair almarhum, iya. Beliau kiai, kalau datang tuh presiden, datang menteri bawa duit 100 juta. Kiai, buat kiainya nih, Pak Kiai. Tapi sama Mbah Maimun tuh nggak dimakan, dibagi-bagiin ke santri, bagiin aja.
Ane nggak mau duit dari pemerintah katanya. Duit syubhat, duit haram, nggak mau. Kasih orang aja, kasih orang. Jadi dipisahin. Duit dari pemerintah, duit dari orang biasa dipisahin. Ini duit dari pemerintah, bagi-bagiin orang aja. Tapi duit dari ini buat makan. Itu belum. Bahkan kalau beliau lagi tindakan itu maksudnya lagi berangkat ngajar di tempat lain, mungkin diundang ceramah ke Jakarta apa kemana, ditempatin ke hotel misalnya, ditempatin di hotel, Pak Kiai nanti jadwalnya tanggal sekian di hotel. Itu lagi di hotel, dikasih makanan hotel nggak dimakan, kasih satpamnya aja. Makanan hotel mewah kan? Ada ini, ada itu, wow banyak lauknya. Kasih satpam, beli aja nasi uduk, gitu. Nggak mau. Itu dia, namanya zuhud. Nah, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita orang kaya-kaya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bajunya tahu harganya berapa? 60 juta. Baju yang dipakai Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik. Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid. Imam Syafi'i, maaf. Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Abu Hanifah punya murid Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai punya guru Imam Al-Qamah. Imam Al-Qamah punya guru, oh banyak ntar. Imam Nafi punya guru siapa? Imam Nafi punya guru Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar punya guru bapaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup sampai situ. Ibrahim An-Nakhai Al-Qamah. Atau Hamad, Imam Hamad juga termasuk gurunya Imam Abu Hanifah. Sezaman. Atau sezaman lah, kalau bukan guru mungkin sezaman. Itu namanya sanad Imam Syafi'i. Jadi satu jalur tuh mereka. Guru sama murid beda pendapat. Udah biasa itu. Masa sama terus, nggak seru dong. Guru sama murid main main karangan kitab, nyalahin guru. Biasa itu, udah biasa. Murid nyalahin guru itu udah biasa. Aduh, nggak sopan nih murid nyalahin guru. Kayak emang udah levelnya, ya udah biasa. Tapi kalau murid masih baru bisa baca Iqra, nyalahin guru, nggak boleh. Sekelas Imam Syafi'i menyalahkan Imam Malik, ya boleh-boleh aja. Karena udah levelnya memang. Paham? Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Imam Abu Hanifah itu tukang baju. Iya, jualan baju sutra, baju gamis, baju abaya mungkin. Nah, kalau pedagang kan kaya ya. Iya, pedagang tuh kaya, pedagang baju tuh. Yang jualan baju di Shopee, di mana di TikTok misalnya, kan orang-orang kaya itu. Owner abaya apa gitu misalnya. Apa yang kita tahu, Al-Khatib misalnya. Abaya dari Pasuruan. Orang-orang kaya. Imam Abu Hanifah itu owner, pemilik jualan baju. Bajunya mahal-mahal. Mungkin yang dipakai itu 60 juta bajunya. Sorbannya 10 juta mungkin. Imamahnya, mewah Imam Abu Hanifah tuh. Bajunya mewah. Boleh gak jadi orang kaya? Nah, boleh. Nah, kaya karena zuhud itu ada di hati. Orang kaya zuhud tapi. Katanya, kok Imam Abu Hanifah pakai bajunya yang mahal sih? Emang gak ada lagi nih yang paling murah kok 60 juta kata beliau. Ada lagi yang 200 juta saya nggak pakai. Ini 60 juta yang paling murah. Mahal Imam baju ulama. Tapi ada juga ulama yang miskin banget. Siapa ulama yang miskin? Abu Ishaq Asy-Syairazi. Abu Ishaq Asy-Syairazi itu miskin banget. Selama hidupnya punya baju cuma satu, itu bayangin. Seorang kiai, ulama besar, selama hidupnya punya baju cuma satu. Mana nggak panjang lagi bajunya, jadi kalau ngajar tuh selalu duduk. Nggak pernah berdiri. Kenapa? Karena kalau berdiri kelihatan auratnya. Duduk. Nggak kaya beliau. Tapi muridnya ribuan. Kalau diundang, datang ke Baghdad, atau ke Khurasan atau ke kota, misalnya ke kota mana nih datang, kayak misalnya di sini kan gurunya Bang Aboy kan, datang kan kita bikin banner, bikin apa ya kan,
Mewah kan? Ya kalau beliau datang, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi datang ke satu kota libur untuk menyambut kedatangan beliau. Bayangin bagaimana beliau begitu dahsyatnya dengan ilmu yang karyanya Al-Muhadzab. Majmu' itu karya Imam Nawawi mensyarahkan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Asy-Syirazi itu punya kitab Al-Muhadzab. Iya, kitabnya di mana-mana sampai sekarang dibaca. Iya, tapi miskinnya bukan main. Suatu hari pokoknya kalau datang ke sebuah kota, satu kota libur. Tukang baju gratisin bajunya. Tukang sepatu gratisin sepatunya. Nanti ya ada Imam Syirazi datang lagi jalan sono, lagi di perbatasan kota misalnya. Saya nggak punya sendal, jauh perjalanan, kasih sepatu, saya kasih sendal. Sono kita datang ini Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, dahsyat. Iya, salah satu imam yang belum pernah haji kalau nggak salah, saking nggak punya duit. Padahal anak-anak murid-muridnya mungkin punya travel kali ya. Tapi haji itu salah satu. Kalau emang nggak diterima nggak apa-apa. Ada orang mau haji ente nggak terima nggak apa-apa, nggak wajib. Kalau emang ente belum mampu. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi belum haji. Kalau nggak salah satu ulama yang belum pernah haji karena nggak punya duit. Ulama. Kalau kita kan kiai punya pondok punya ini, udah langsung pergi haji, dihajiin sama muridnya, sama santrinya, sama jamaah. Pak Kiai mau pergi haji gak, mau umroh gak, setiap bulan ada umrohin. Iya. Beliau enggak. Abu Abdillah Ad-Damaghani atau Ad-Damighani, salah satunya juga Abu Abdillah Ad-Damaghani, salah satu ulama yang miskin banget. Muridnya banyak ribuan, mungkin ratusan ribu. Bahkan kalau mau digelarin dari rumahnya pakai karpet ke Ka'bah, pengen ditandu sama orang atau pakai onta di jalan, diberangkatin. Beliau nggak mau. Ulama-ulama kita nggak cinta dunia, duitnya banyak banget. Kalau mau nerima, duitnya banyak banget. Imam Syafi'i jadi qadhi, tahu qadhi? Qadhi itu hakim, qadhi yang memutuskan perkara. Kalau orang nyogok tuh nggak 1 juta 2 juta, hakim-hakim kita yang disogok-sogokin, tuh. Iya, 100 juta, 1 miliar, 2 triliun disogok supaya jangan sampai masuk penjara si fulan. Ya, Imam Syafi'i jadi qadhi, duitnya banyak banget. Pulang ke Mekah, ketemu ibunya. Apa kata ibunya? Bawa apa kamu? Bawa duit, Mak, banyak. Apa kata ibunya? Kamu berangkat ngaji, berangkat mondok bawa duit gak? Kagak. Ya, pulangin duitnya. Di duit, Mak, duit, Mak. Ini duit banyak banget. Berapa onta dibawa tuh? Kalau berangkat Imam Syafi'i itu onta-ontaan, mungkin kita pakai truk kali sekarang. Duitnya banyak banget. Kamu berangkat ngaji bawa duit gak? Kagak. Itu duit bagiin. Jangan masuk rumah sebelum habis duitnya. Akhirnya bikin stand bagi-bagiin duit. Sebelum kita nggak boleh masuk rumah kecuali kalau duitnya habis. Ini Imam Syafi'i kaya. Jadi boleh jadi orang kaya, boleh. Kembali nggak boleh. Paham? Imam Syafi'i kaya, Imam Abu Hanifah kaya, Imam Ahmad kaya. Tapi kalau nggak jadi orang kaya nggak masalah. Ini dari gara-gara ini nih hadis ini. Wa ana dzumalin, dan saya orang kaya gitu. Wa ana, dan adalah saya dzumalin, orang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi harta saya. Tidak ada yang mewarisi harta saya illa ibnatun li, melainkan satu orang perempuan, anak saya. Saya punya anak cuma 1. Atau nggak tahu ada banyak, tinggal 1 apa cuma 1 nggak tahu, wallahu alam. Pokoknya intinya anak saya yang sekarang kalau saya meninggal cuma 1 doang. Artinya apa? Kalau dikasih pasti pasti ada sisanya. Kalau anaknya cuma 1 ada sisanya harta warisan itu. Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki-laki habis semua dimakan sama anak laki-laki. Iya. Emang begitu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzil unsayain. Kalau laki-laki dapat asobah semuanya. Kalau anak laki 1 aja dapat, udah semuanya habis diambil sama laki-laki. Tapi kalau ada perempuan kebagi sama perempuan. Atau kalau perempuan doang anaknya diambil sama anaknya, terus dibagiin ke saudara-saudaranya. Kalau saudaranya baik kita rela, tapi kalau saudaranya nggak baik kadang-kadang jangan dah gitu. Maka kalau orang belum dapat anak laki-laki tuh
Pasti pengen punya anak lagi, pengen punya anak lagi, pengen punya anak lagi. Nah, anaknya ya perempuan lagi, perempuan lagi, perempuan lagi. Bingung dia, mana perempuan mulu ya? Udah nikah lagi mendingan. Perempuan lagi, perempuan, baru 2 istrinya. Perempuan semua, nikah lagi sama yang ketiga. Dapat anak laki-laki 1, udah cukup. Nanti untuk ngewarisin hartanya. Karena kalau punya anak laki-laki 1, habis semua langsung. Itu kalau anak perempuan banyak, nggak habis. Nanti bakal kegeser ke saudara-saudaranya. Dari ke sepupunya atau ke pamannya atau ke yang lain-lain. Itu dia. Wala yarithuni, dan tidak ada yang mewarisi harta saya illa binatun li, melainkan anak perempuan saya 1 ini. Apa atau sadaqu bi thulutsai mali? Apakah saya boleh sedekah dengan 2/3 harta? Thulutsai mali, 2/3. Kalau punya 3 miliar, 2/3-nya berapa? 2 miliar. Iya. Kalau punya 3 miliar, 2/3-nya berapa? 2 miliar. Saya punya duit banyak, dan yang akan mewarisi saya, anak saya doang nih 1 perempuan, nggak bakal habis. Tapi saya mau sedekah nih, gitu. Mau sedekah, boleh gak saya sedekahin dengan 2/3 harta saya? Qala, maka beliau menjawab, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, nggak boleh. Jangan sedekah banyak-banyak. Ini dalam keadaan orangnya udah mau meninggal, maradul maut, maradul maut. Jadi meninggal, sakit yang bakal meninggal. Orang kan begitu ya, kalau orang udah sakit tuh dia pengennya apa? Pengen ngapain coba? Ane kasih tahu misalnya, atau ente tahu bentar lagi bakal divonis sama dokter. Bapak, mohon maaf Pak, Bapak ini Anda nih misalnya seminggu lagi bakal meninggal. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa kagak? Iya, panik gak? Panik gak? Gitu. Panik lah, masa kagak? Seminggu lagi. Ente punya duit 7 miliar. Ente buat apaan kira-kira? Yang paling menguntungkan bagi ente apa? 7 miliar, 7 hari lagi meninggal. Ya sedekah. Iya. Ya sedekah. Nanti kan ane bakal habis meninggal, ane kan dapat kenikmatan di alam kubur dengan sedekah itu kan. Ane beli kenikmatan kubur, ya kan? Ya, dengan cara yang paling yang paling bagus untuk mengkekalkan harta dengan sedekah. Ente punya duit, gimana nih supaya bisa bermanfaat sepanjang masa? Punya duit 100.000. Beliin apaan yang paling manfaat ya? 100.000 ya? Beli HP, beli makanan. Kalau makanan langsung habis, sedekah. Kasih orang, sedekahin, kasih orang miskin, kasih orang fakir. Nanti ente lihat nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu kekal abadi. Di akhirat ente punya rumah 1 hektar, itu nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang, abadi. Di akhirat ente punya duit 100.000, nggak bakal nambah, nggak bakal berkurang, abadi 100.000. Iya. Itu maksudnya daripada yang kekal. Beda sama di dunia, ente punya 100.000. Ntar nggak punya duit, ntar punya 1 juta, beda-beda kan? Ntar ente punya rumah sepetak, ntar punya rumah gede, ntar punya rumah 3 tingkat, beda-beda. Itu namanya dunia sementara, berubah-ubah, ada roda kehidupan namanya. Di atas, tadi bawah. Tapi kalau di akhirat, ente jadi orang kaya, kaya selamanya. Ente jadi orang miskin, miskin selamanya. Kekal. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka jalur yang paling bagus untuk investasi sedekah. Kita punya duit gimana nih, cuma 10.000 doang. Gimana paling manfaat ya? Beli makanan habis sekali makan. Kasih orang, sedekahin. Paham? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya boleh sedekah dengan 2/3 harta saya? Kalau saya punya 3 miliar, saya sedekahin 2 miliar. Saya udah mau meninggal nih, saya pengen. Pikirannya bagus juga beliau. Apa beliau menjawab nih, Nabi SAW menjawab, la, nggak boleh ente sedekahin semuanya. Kemarin kemana aja gitu. Kalau kita kemarin kalau sahabat nggak boleh kita bilang gitu. Kalau kita ente mau sedekah banyak-banyak nggak boleh. Kemarin ente kemana aja, dimintain duit buat sumbangan pesantren, dimintain duit buat sumbangan masjid, dimintain duit buat sumbangan RT RW, nggak mau sedekah. Sekarang udah mau mati, bingung ente kan punya duit. Iya.
Tapi ini beliau nggak tahu alasannya apa. Intinya alasannya lillahi ta'ala memang. Sahabat soalnya beda sama kita. Kalau kita emang niatnya picik mungkin. Qala la, nggak boleh kamu sedekah 2/3. Kan harta saya. Ketentuan sama Nabi dong. Iya, hukum sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibus syariah yang memiliki syariat ini, lewat beliau semua hukum. Duit-duit ente, tangan-tangan ente, ada syariat yang yang mengatur tubuh ente, yang mengatur harta ente. Qultu fasyatru, maka saya mengatakan, oke, kalau nggak boleh 2/3, setengahnya. Syatr itu setengah. Syatru artinya setengah. 2/3 sama setengah banyakan mana? 2/3 sama setengah banyakan mana? 2/3 sama setengah banyakan mana? Ane punya kue nih, ane potong 2/3. Ente ane kasih 2/3-nya. Ama ane punya kue ane kasih setengahnya, banyakan mana? 2/3 dong. Iya. 3 miliar, 2/3-nya berapa? 2 miliar. 3 miliar setengahnya berapa? 1,5 miliar. Iya. Sekarang Anda pengen sedekah 1,5 miliar, kata beliau. Faqala, maka Nabi menjawab, la, harta saya itu tetap ketentuan sama Nabi. La, nggak boleh kamu sedekah setengah harta kamu. Qultu fathuluts. Ya udah, kalau emang nggak boleh, karena memang saya cinta dengan sedekah atau cinta kepada akhirat, thuluts, 1/3. 1/3 sama setengah banyakan mana? 1/3 sama setengah banyakan mana? Setengah dong. Oh, 1/3. Ini kan lama-lama kan turun, 2/3, setengah, 1/3. Punya 3 miliar, 1/3-nya berapa? 1 miliar, 1/3. Fathulutsu ya Rasulullah, 1/3-nya. Qala, maka beliau menjawab, ats-tsuluts. Ya boleh, 1/3 nggak apa-apa, ats-tsuluts. Wa tsulusu katsir. 1/3 udah banyak. Ente punya duit 300.000 atau 30.000, ente sedekahin 10.000 udah banyak. Jangan banyak-banyak sedekahnya. Kondisikan dengan keuangan, dengan ekonomi. Kecuali ente Sayyidina Abu Bakar mungkin semua hartanya buat agama, nggak apa-apa. Tapi kalau kita habis sedekah minjem sama orang, jangan sedekah. Kalau ente berani sedekah banyak, ya berarti berani dengan kehidupan setelah sedekah. Iya. Kalau ente berani sedekah banyak, berarti berani kehidupan setelah sedekah. Ente punya mobil, mobilnya ane sedekahin buat si fulan atau buat pembangunan pondok pesantren, silakan, siapa yang larang. Tapi jangan minjem, jangan minta-minta habis itu. Minta-minta pamer, udah habis sedekah nih, nggak punya duit sekarang minjem. Enggak. Persiapan udah. Ulama-ulama kita begitu dulu. Kalau sedekah nggak mikir, tapi siap dengan keadaan setelah sedekah. Suatu hari ada seorang kiai hidupnya miskin dah. Kiai sepasang suami istri, suaminya kiai. Ada muridnya ini cerita lucu. Muridnya datang ke rumah kiai pengen sowan, tahu sowan? Sowan. Datang ke rumah kiainya bawa silaturahmi ke rumah kiainya, sowan. Bahasa Jawanya sowan atau bahasa Jawa kali ya. Sowan ke rumah kiainya. Dia bawa apa? Dia bawa rambutan ke rumah kiainya. Karena ini murid miskin juga. Gak punya apa-apa buat kiainya. Adanya rambutan, rambutan mending rambutan cipelat yang enak. Rambutan nyonyi mungkin yang asem gak bisa digigit. Alat. Tapi adanya itu ya udah, daripada tangan kosong ke rumah kiai. Kalau ente ke rumah guru, jangan kosong. Ini bukan doktrin supaya ente datang ke kamar anda bawa duit, bawa makanan, enggak. Tapi emang begitu adabnya. Kalau mau jadi orang soleh, jadi orang alim, atau minimal anaknya, atau kalau enggak anaknya, cucunya jadi orang alim, ya sering-sering sedekah sama kiai, sama ulama. Jadi ini murid datang ke rumah kiainya, silaturahmi, atau pengen nengokin kiainya, atau pengen reuni, nggak tahu dan niatnya apa. Datang nggak punya apa-apa saya nih. Akhirnya dia bawa rambutan, dia punyanya rambutan doang. Datang ke rumah kiai, assalamualaikum Pak Kiai, waalaikumsalam, silakan duduk. Kiainya miskin, nggak punya apa-apa.
rumahnya rumah kayu mungkin, nggak punya temboknya tembok kayu, atapnya atap jerami. Akhirnya datang ini murid pengen pulang. Nah, sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru, pengen juga ngasih, pengen sedekah juga. Emang muridnya doang pengen sedekah, ngajarin orang sedekah, kiainya nggak sedekah misalnya. Ayo sedekah semuanya, dia nggak sedekah. Akhirnya ini kiai pengen sedekah sama muridnya, bingung, dia nggak punya apa-apa. Masa saya kasih lagi rambutannya? Kan gak enak, kasih balik-balikan gitu. Ngasih rambutannya kasih lagi, enggak. Dia bingung, apaan ya kasih murid saya? Nyari-nyari nggak ada makanan, nggak ada beras, adanya singkong mungkin, singkong buat makan nanti malam. Apa ya? Adanya kambing, kiainya ngeliat kambing, saya punya kambing nih. Akhirnya kambingnya dikasih apa? Dikasih ke muridnya. Kambingnya, nak bawa kambingnya nih katanya. Pak Kiai tapi kan enggak, saya mau sedekah sama kamu. Emang kamu doang sedekah? Saya ngajarin sedekah, saya juga pengen sedekah. Iya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Jangan kayak orang Yahudi nyuruh orang doang berbuat baik, dia enggak berbuat baik. Gitu. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah engkau memerintahkan orang berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu udah ada kitab yang menjelaskan itu semua. Ada Taurat, ada Injil. Sekarang kamu tahu ada ilmu sedekah, kamu nyuruh orang sedekah tapi nggak mau. Fala ta'qilun, diomelin sama Tuhan. Maka dia sedekah dengan kambing. Dia pulang, dia datang bawa rambutan, dia pulang bawa kambing. Untung nggak? Wah, untung. Kambing harganya mahal, 3 juta. Dia pulang bawa kambing, seneng. Pak Kiai tapi enggak, saya mau sedekah sama kamu. Nggak boleh, nolak. Ini sedekah kiai kok. Ya udah, karena dia pulang bawa kambing. Ya Allah. Gimana ini? Saya nggak bisa bawa apa-apa, punya rambutan doang. Akhirnya temennya ngelihat, kamu kambing dari mana? Dari rumah kiai. Kamu ke rumah kiai dikasih kambing? Iya. Emang kamu kesana bawa apa? Bawa rambutan. Bawa rambutan dikasih kambing. Temennya, wah, dia bawa rambutan dikasih kambing. Saya bakal bawa durian dah, mungkin kasih sapi kali. Dia datang berangkat ke rumah gurunya. Muridnya mungkin murid agak ngaco kali ini. Kalau ngaji tidur mulu mungkin. Akhirnya dia datang bawa duren. Wah, bawa duren. Sambil jalan tuh dia duren dah. Tadi ini teman saya berangkat bawa rambutan, kasih pulang bawa kambing. Sekarang saya bawa duren nih, kira-kira dapat apaan ya? Dikata gacha kali ya. Iya, dapat apa gitu kan. Dia bawa duren. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Iya Pak Kiai, ngobrol-ngobrol. Niatnya apa? Bawa sapi, bawa kebo, bawa onta mungkin kan. Karena sedekahnya duren ke Pak Kiainya. Pak Kiai gini, Pak Kiai mohon maaf, udah malam atau mungkin udah kesorean nih. Saya pengen pulang. Dalam hati, dapat apa gue nih? Aduh. Pak Kiai ada inian dari saya. Oh, durian, Masya Allah, istri saya lagi pengen durian gini-gini. Kok kamu tahu aja? Iya Pak Kiai, ini ada tadi di jalan durian enak nih, saya buat Kiai khusus gitu. Masya Allah, saya doain kamu jadi orang soleh. Amin Pak Kiai, amin. Mau pulang dulu Pak Kiai? Iya. Bentar. Akhirnya datang juga yang saya tunggu-tunggu. Iya. Dapat apa nih? Kiainya bingung. Kasih apaan ya? Kasih apaan? Rambutan. Adanya rambutan. Ya udah kasih rambutan ini buat kamu pulang. Hah? Rambutan temennya yang dikasih tadi. La haula wala quwata illa billah. Pak Kiai ada rambutan. Enggak apa-apa buat kamu. Tapi Pak Kiai, enggak apa-apa, udah bawa pulang aja. Dalam hati dia, enggak, maksudnya ini kok saya dapat rambutan gitu. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Iya. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Datang ke rumah Kiai, bawa yang paling enak. Datang ke rumah Kiai, bawa yang paling bagus. Iya. Datang niat dapat apa nih, kasih bawa durian dapat apa nih? Dia dapat doanya aja udah paling bagus, iya. Didoain sama Kiai udah paling bagus. Nanti minta apa lagi kecuali doa sama Kiai? Kecuali doa dari Kiai, dari habaib, dari ulama. Doanya yang paling mantap. Jangan nyari dapat ini, dapat itu, dapat anaknya mungkin. Jangan. Datang ke rumah Kiai, dapat apa ya? Dikasih apa ya? Kiai saya kaya nih, dapat apa pulangnya? Dapat doa juga udah bagus, dapat ridho juga udah bagus. Minta yang lain-lain. Nah itu dia.
Jadi sedekah harus lillahi ta'ala. Ats-tsuluts, satu hadis belum selesai. Wa tsulutsu katsir au kabir. Sepertiga itu banyak, sepertiga itu banyak banget. Au kabir atau besar. Innaka antadhara warathataka aghniya khairum min antadharahum 'alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu. Innaka, sesungguhnya engkau antadhara, meninggalkan, membiarkan atau meninggalkan, warathataka, ahli warismu, keluarga mungkin, aghniya'a, jadi orang kaya. Jadi kamu tinggalkan harta maksudnya sekalian. Kamu meninggalkan anak, kasih harta juga. Khairun, lebih baik, min, daripada antadharahum, kamu meninggalkan mereka, alatan, miskin. Alatan tuh nggak punya apa-apa, fakir, gara-gara bapaknya sering sedekah, lupa anaknya juga butuh hidup. Sedekah, semua kontrakannya dikasih orang. Anaknya nggak punya kontrakan, hidupnya numpang sama orang. Anaknya ngontrak, bapaknya tukang kontrakan, anaknya ngontrak di tempat orang. Alatan, miskin, yatakaffafunan nas, minta. Yatakaffaf itu artinya meminta dengan telapak tangan. Kafun artinya telapak tangan, kafun. Jamaknya akufa apa? Yatakaffaf, enggak tahu jamaknya apa. Kafun. Yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia. Jadi kamu jangan kebanyakan sedekah. Kalau emang udah mau meninggal, kalau masih hidup sehat, atau sedekah sekiranya. Yang penting keluarga udah tercukupi, udah silakan sedekah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Dan sesungguhnya engkau lan tunfiqa, tidak pernah menafkahkan harta, membelanjakan harta atau menafkahi harta, tabtaghi biha wajha Allah, dan engkau berharap dengan nafkah tersebut, dengan belanja tersebut, tidak pernah atau menginginkan tabtaghi wajah Allah, kecuali ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta biha, melainkan engkau akan mendapatkan pahala. Sedekah memang boleh sama kepada anak, boleh. Emang niatnya sedekah, boleh. Jadi makanya itu yang pentingnya niat itu begitu. Ngasih orang niat sedekah, niat nyenengin orang. Idkhalus surur namanya, niat. Senyum niat. Senyum niat, saya niat senyum untuk nyenengin dia. Ya. Tapi nggak boleh laki sama perempuan nggak boleh. Ada laki-laki senyum sama perempuan, nggak boleh. Atau perempuan senyum ke laki, nggak boleh, malah dosa jadinya. Nanti kan kalau saya minta apa namanya kalau di ini, minta pap ya, tahu pap? Pap dong, pap. Pap lagi senyum dong sayang, ya. Nggak boleh, dosa malahan. Kan senyum katanya sedekah dapat pahala. Iya senyum, dosa ente kalau senyum lawan jenis. Iya. Pap dong, pap. Apa sih pap? Pose picture. Iya. Ada-ada aja. Minta pap. Zaman sekarang. Pap senyum, pap marah, pap ngambek, pap bodo amat, pap apa kayak pap. Pap. Ada yang begitu? Nggak ada di sini ya? Orang soleh semua di sini. Amin. Gitu. Nggak ada yang pap. Boleh minta pap nggak? Ya nih pap tuh, pap lagi ngaji, makan tuh. Nggak boleh zina. La taqrabu zina, makan tuh pap. Pap la taqrabu zina. Boleh minta pap nggak? Boleh nih. La taqrabu zina, langsung diblokir. Iya deh, maaf ya. Pap bapaknya langsung nih, tuh pap. Boleh minta pap nggak? Boleh. Siapa itu? Bapak gue. Berani, kalau berani ya udah datang bapak gue. Ada aja orang. Nah, itu dia. Ini gara-gara senyum. Pokoknya
Aneh jadi ketawa-ketawa. Pokoknya ente sedekah sama siapapun, ngasih orang, ngasih yang udah jadi kewajiban kan suami wajib ngasih istri kan? Sedekah atau bukan sedekah, nafkah, itu niat sedekah. Dapat pahala. Ngasih ke anak, dapat pahala. Emang saya boleh sedekah sama anak? Boleh. Sedekah sama orang tua boleh, sedekah sama anak boleh. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, meskipun, atau hatta itu sampai sebenarnya sih. Artinya hatta itu sampai. Atau kalau di sini dikatakan meskipun. Ma taj'alu, apa yang engkau jadikan, fi, di dalam, fi-nya 2 kali ya. Fi yang pertama apa? Fi yang pertama apa? Huruf jar. Yang kedua, emang huruf jar boleh kemasukan huruf? Huruf masuk huruf boleh? Huruf masuknya kemana? Ke isim atau ke fi'il? Nih, ada 2 nih fi-nya. Gimana dong? Boleh gak? Fi'il masuk ke isim, huruf masuk ke huruf? Nggak boleh. Maka fi yang kedua isim. Fi gitu. Fi-nya yang kedua itu mulut artinya. Famun. Famun tuh isim, famawun atau famawun. Atau aslinya itu fahun. Abuka wa akhuka wa fuka wa hamuki wa dhu mali. Ulu apa nak? Ya. Fahun. Fu artinya fuka, abuka wa akhuka wa fuka wa hamuki wa dhu malin. Asmaul sitah, bukan khamsah. Harusnya sitah sama hanu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, meskipun atau sampai sesuatu yang kamu letakkan fi di dalam fi mulut imra'atik, istri kamu dapat pahala. Dapat pahala. Karena apa? Karena niat kamu makan dapat pahala gak? Kalau nggak niat nggak dapat pahala. Karena apa? Urusan duniawi. Kamu kan makan supaya bertahan hidup, nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau niat, saya makan untuk apa? Ibadah, untuk bisa belajar, untuk bisa sholat, dapat pahala. Minum dapat pahala. Kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk tidur, dapat pahala. Tidur enak kan tidur? Main dapat pahala gak? Dapat. Kalau niat lillahi ta'ala. Saya habis main ini semoga saya seger, saya ini lillahi ta'ala, bismillah. Jangan bismillah sih, kalau main yang orang bagus nggak boleh baca bismillah. Pokoknya saya main niat supaya bisa refreshing. Nah ini dia. Nyuapin istri itu kan jauh banget dari perkara ukhrawi. Ya orang pasti kan namanya udah suami istri pengen romantisan kan? Pengen sayang-sayangan, pengen bercanda sama istrinya dapat pahala. Orang bercanda dapat pahala. Orang jangan bercanda. Sekarang bercanda dapat pahala. Makanya nih itu nyuapin istri. Orang nggak disuruh juga bakal nyuapin kan? Iya. Fi imraati qala faqultu ya Rasulullah khallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallaf fa ta'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan wallahu a'lam bissawab. Satu hadis enggak selesai. Banyakan ceritanya. Semoga berkah ya. Ada manfaatnya. Aneh padahal udah baca sampai sini. Aneh bacaannya udah sampai sini, udah datang. Udah siapin sampai sini. Wa gapat mana jupan alam. Tahun baru kayaknya selesai ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.